Rekam record. Yang belum buka videonya buka tadi omong ke tadi. Yang belum buka videonya dibuka. Apa ngomong ya? Tidak apa-apa Pak Adi. Yang belum buka video gambar silakan Itu buka. Desi Wulandari buka videonya. Desi Wulandari buka videonya. Ferdi Juliansa. Ferdi Yuliansa. Yang ini Pak Adi, nama-nama yang ini masih tertutup, dibuka dulu suruh. Fatima. Itu foto siapa? Oke, masuk Aura, Fatima udah. Ya. Mereka ngomong kedengaran Pak Adi? Belum. Fatima, apa kabar? Alhamdulillah. Amin. Aura Sapitri, apa kabar? Devi Wahyuni. Siti Rohma. Sen. Siti Rohma. Ya. Siti Rohma Buyan ini. Absen. Kalau absen apa? Tempe. Ini Pak Adi. Ini nama-nama yang sudah masuk Pak Adi. Absen ya. Nanti Pak Adi langsung boleh ngajar. Saat perkenalan aku ramai untuk menyapa mereka. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Setelah sekian lama tidak bertemu, tidak berjumpa di pertemuan pertama sebelum Idul Adha. Minal aidin wal faizin, ya. Selamat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Ya, Idul Adha itu di kampungnya masing-masing tentunya banyak cerita ya. Kita nanti akan membahas lagi tentang materi selanjutnya. Namun karena peserta masih belum begitu banyak, nah silakan. Putra ini, Putra Aditya, mana? Devi Wahyuni, Fatima Azhara, Adelia Tri Agustiani, Siti Rohma, Desi Wulandari. Ya, mudah-mudahan kalian dalam rahmat Allah SWT selalu diberi kesehatan, kemudian dapat belajar dengan sebaik-baiknya untuk semua mata pelajaran. Pak Yoga kebetulan biologi, ini hari ini ingin bersama-sama kalian membicarakan lagi tentang tumbuh-tumbuhan dan hewan yang berhubungan dengan jaringan alam. Ya. Jadi ada tumbuh-tumbuhan dan hewan nanti ya. Kalian tentunya di sana di tempat tinggal kalian bisa menemukan beberapa macam pohon. Ada pohon yang besar-besar yang memiliki buah. Ada pohon-pohon yang kecil-kecil yang tidak berbuah tetapi berbunga gitu ya. Kemudian ada lagi yang tidak ada bunganya juga tidak ada buahnya. Nah, tetapi sebagian besar dari tanam-tanaman yang ada pasti memiliki bunga dan buah.
Karena bunga dan buah adalah salah satu upaya untuk melestarikan keturunannya. Kemudian pada hewan, kalau kalian amati juga, kalian juga dapat menemukan berbagai macam anggota yang dimiliki oleh hewan tersebut. Misalnya hewan memiliki mata seperti kita, kemudian hewan memiliki mulut seperti kita, kemudian hewan memiliki otak ya, susunan tengkorak, kepala dan lain sebagainya seperti kita. Nah, ini fungsi-fungsinya sama. Fungsi-fungsinya sama, ada tengkorak, ada lengan tangan, kemudian ada jaringan yang ada di dalam, kemudian ada kaki dan lain sebagainya. Itu menyambung dari pelajaran biologi yang dahulu. Nah, pada pelajaran jaringan, itu kalian akan mengamati lebih dalam dengan menggunakan mikroskop nantinya. Kalau kita bisa bertemu di sekolah, kita menggunakan mikroskop. Namun bisa kalian alihkan pengamatan mikroskop itu dengan membuka Google ataupun buku-buku pelajaran yang berhubungan dengan jaringan yang ada pada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Bukunya sudah sebagian besar kalian miliki. Ya. Nah, pada jaringan hewan, kalian akan menemukan kalau kalian mengamati ayam misalnya ya, anak-anak sekalian ya. Ayam itu kalian akan menemukan kulit ayam. Nah, kadang-kadang kalau kamu makan, ada yang senang makan kulit ayamnya, ada yang dibuang kulit ayamnya. Setelah kalian menemukan kulitnya yang bagian luar, kalian akan menemukan bagian lapisan paling yang ke dalam, ke bawah. Lapisan kedua yaitu daging ayam. Nah, daging ayam itulah yang kamu makan. Ya. Kemudian setelah kalian menemukan daging ayam, mungkin kalian akan menemukan tulang. Nah, ini bagian-bagian yang menyusun daripada hewan pada umumnya. Ada kulit, ada daging, kemudian ada tulang atau kerangka. Nah, demikian juga dengan sapi dan lain sebagainya. Kalian akan menemukan itu. Kalau kemarin korban kan kalian bisa menemukan ada tulang-tulangnya, ada kepalanya yang dipotong, ada daging-dagingnya yang kalian buat rendang. Nah, ini merupakan sekumpulan jaringan yang ada pada tubuh hewan yang bisa kalian amati, yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Ya, nanti kalian pelajari jaringan-jaringan yang ada pada hewan, jaringan yang ada pada tumbuh-tumbuhan, kemudian kalian tuliskan jenis-jenis jaringannya. Ada epidermis, ya, ada endodermis, ada eksodermis. Nah, ini kalian lihat di buku, apa itu endodermis, apa itu eksodermis, apa itu endodermis. Nah, ini kalian pelajari, kemudian kalian tuliskan di dalam buku kalian masing-masing lapisan-lapisan yang penyusun pada organ hewan dan manusia. Begitu. Nah, kalau pada tumbuh-tumbuhan apa begitu ya? Misalnya kalian menemukan pete ya. Mungkin kalian pernah apa itu? Makan pete ya. Makan pete. Pete itu sebelum kalian menemukan yang kamu makan petenya, pertama pete kamu kupas. Yang kamu buang adalah kulit petenya. Kemudian yang kedua, itu ada lapisan lagi yang membungkus pete yang berwarna kekuning-kuningan itu. Ya. Lapisan pembungkus buah pete. Nah, ini semuanya merupakan jaringan pada tanaman pete. Sedangkan kalau kalian menemukan batangnya, kalian akan menemukan kulit batang pete, kemudian ada kayunya, dan seterusnya. Nah, ini merupakan salah satu bagian daripada jaringan yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Nah, nanti tugas kalian di dalam rumah ya, dituliskan adalah
jaringan yang menyusun pada hewan. Jaringan-jaringan yang menyusun pada tumbuh-tumbuhan. Nah, nanti kalian akan menemukan macam-macam jaringan yang berbeda-beda bentuk dan fungsinya. Ya, para siswa sekalian, kalian pelajari jaringan yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Jaringan yang terdapat pada hewan. Nah, kemudian kalian buatkan rangkumannya atau catatan ringkasannya sehingga kalian dapat menemukan inti dari pembahasan tentang jaringan yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Nah, kalau ada pertanyaan, nanti lewat WA ya pertanyaannya ya. Yang kurang jelas, nanti lewat WA ditanyakan langsung dengan Pak Yoga. Gitu ya. Nah, untuk sementara waktu, jaringan pada tumbuh-tumbuhan, jaringan pada hewan berikut fungsinya, kalian buatkan rangkumannya. Para siswa sekalian, selamat menikmati liburan Idul Adha, selamat berkumpul bersama keluarga, selalu semangat, selalu berdoa agar yang kita hadapi ini dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya dan kita bertemu kembali nanti di sekolah seperti biasanya. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga makanan. Ya, salam untuk keluarga semua di rumah. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak.